Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apdian Syakinah, izin memaparkan hasil observasi penelitian tindakan kelas yang berjudul Penerapan Game Edukasi Detektif Sejarah berbasis Mix and Match pada materi tokoh dan peristiwa perlawanan Indonesia di kelas 6 SD. Nah, di sini ada profil, lokasi, dan observasi. Observasi yang saya lakukan di sekolah SDN Penjaringan 06 Pagi yang beralamat Jalan Bandengan Utara nomor 20, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Narasumbernya sendiri dari guru mata pelajaran IPS yaitu Bapak Irsan. Waktu wawancaranya 28 April 2026, subjek penelitian 30 siswa kelas 6. Selanjutnya di sini ada kondisi awal dan latar belakang. Pada materi sejarah ini cukup padat. Cakupan materi perlawanan memuat banyak nama tokoh, tahun, dan peristiwa yang membuat beban memori kognitif siswa berlebih. Dari siswanya juga ada minat bacanya yang kurang. Siswa enggan membaca teks naratif panjang di buku dan lebih tertarik pada format visual atau digital. Nah, untuk daya ingatnya juga pendek. Pembelajaran yang didominasi pasif, yaitu ceramah yang dilakukan oleh Pak Irsam, membuat retensi siswa terhadap fakta sejarah sangat singkat. Nah, pencapaian KKM di kelas tersebut juga belum maksimal. Dari wawancara, tercatat sekitar 20-30% siswa kelas 6 masih belum mencapai KKM. Selanjutnya di sini ada identifikasi dan rumusan masalah. Untuk identifikasi masalahnya, yang pertama ada metode mengajar belum mengakomodasi kebutuhan kinestetik anak SD yang masih senang bermain. Yang kedua belum ada media interaktif yang memandu siswa menyusun alur kronologis kejadian sejarah dengan sistematis. Yang ketiga ada keterbatasan fokus siswa karena pengaruh interaksi eksternal, yaitu gadget dan media sosial. Nah, di sini ada rumusan masalah PTK. Apakah penerapan game edukasi detektif sejarah berbasis model pembelajaran Mix and Match dapat meningkatkan daya ingat dan hasil belajar IPS pada materi perlawanan Indonesia di kelas 6 SDN Penjaringan 06 Pagi? Selanjutnya di sini ada tujuan dan manfaat penelitian. Dari tujuan penelitian yaitu pertama ada meningkatkan daya ingat. Di sini membantu siswa mengingat tokoh, strategi, dan peristiwa penting secara lebih permanen. Yang kedua ada meningkatkan hasil belajar, yaitu mendongkrak nilai kognitif siswa agar presentase ketuntasan klasikal melampaui standar KKM. Dan selanjutnya ada manfaat penelitian, yaitu pertama bagi siswa, pengalaman belajar sejarah menjadi menyenangkan, kooperatif, tidak membosankan, dan lebih bermakna. Yang kedua ada bagi guru mendapatkan alternatif media pembelajaran dari model evaluasi yang inovatif. Selanjutnya bagi sekolah, peningkatan mutu pendidikan dan kualitas lulusan SD khususnya pada mata pelajaran IPS. Selanjutnya di sini ada solusi inovatif detektif sejarah. Mengatasi masalah daya ingat, peneliti mengadaptasi model Mix and Match mencari pasangan menjadi misi petualangan investigasi detektif. Siswa tidak sekedar menjodohkan kertas, melainkan berperan sebagai agen intelijen. Kartu soal diubah menjadi berkas barang bukti TKP. Ciri-cirinya ada taktik dan tahun peperangan, dan kartu jawaban menjadi berkas profil pahlawan. Pendekatan game ini memaksa siswa untuk secara aktif membaca petunjuk kunci, yaitu keyword-nya, demi bisa menyelesaikan misi sebelum waktu habis, seperti itu. Selanjutnya ada landasan teori, yaitu pendukung tindakan. Ada model Mix and Match, yaitu model pembelajaran kooperatif yang dicetuskan oleh Leorna Curan yang mengedepankan kolaborasi dan kecepatan, membangkitkan jiwa kompetisi sehat dan menghilangkan kebosanan belajar pasif kelas 6. Terus di sini ada retensi memori daya ingat atau daya ingat mengkombinasikan 3 gaya belajar, yaitu visual dari desain kartu, yang selanjutnya ada auditori, diskusi alibi, dan kinestetik yaitu bergerak. Kombinasi ini menanamkan memori sejarah jangka panjang. Nah, selanjutnya ada hasil belajar kognitif. Bergeser dari halaman buta, yaitu menuju kemampuan menyusun analisis kronologis, yaitu COTS, sehingga pemahaman IPS mendalam dan berdampak pada pencapaian ketuntasan nilai. Selanjutnya di sini ada desain aplikasi media inovasi yang
Pertama ada aplikasi game yang dikembangkan menggunakan HTML, dilengkapi efek suara integrasi, jadi siswanya tuh nggak bakal bosan kalau lagi main gamenya seperti itu. Selanjutnya ada untuk menurunkan beban kognitif agar tidak pusing. Jadi kan kalau IPS kan materinya panjang-panjang. Nah, di game yang saya buat ini hanya cukup kayak apa namanya? Hmm, ituan sejarahnya dari tanggalnya itu kejadiannya kapan, di mana, dan pahlawannya itu siapa. Di sini ada terbagi 3 level, yaitu Sumatera, yang ke level kedua Jawa, dan level ketiga itu Timur Nusantara untuk pemahaman bertahap. Nah, di akhir game siswa nanti dapat ini nih hasil sertifikat. Sertifikatnya berisi skor akhir, mampu mudah guru dan peneliti mengambil data tanpa koreksi manual. Contoh desain sertifikatnya seperti ini. Ntar disesuaikan nama peserta didiknya aja di sini. Setelah itu kalau siswanya benar semua nih menjawab dari hasil game tersebut, dari 3 level tersebut, nanti telah terbukti memiliki kecerdasan tajam, daya ingat tinggi, serta kemampuan menganalisis fakta kronologis perjuangan tokoh perlawanan Nusantara terhadap masa penjajahan kolonial, seperti itu. Nah, untuk desain gamenya itu seperti ini. Untuk gamenya ada kayak gini. Nah, untuk situs gamenya itu seperti ini. Kita sesuaikan contohnya nama peserta didiknya Anissa. Kita tulis di sini. Untuk hasil sekolahnya SDN Penjaringan 06 pagi. Nah, di sini ada misi agen mengembalikan negara. Ada cara-caranya di sini, panduan untuk menggunakan aplikasi game yang telah saya buat. Seperti 1, dunia berada dalam bahaya, manipulasi seperti itu. Selanjutnya di sini ada berkas tokoh. Di sini ada tokoh pertama yaitu foto, nggak ada fotonya, cuma ada namanya Cut Nyaik Jen dari Sri Kandi Perang Aceh. Yang kedua ada Tuku Sisi Manggaraja, Raja Pejuang Batak. Jadi nanti di sini sesuaiin aja Cut Nyaik Aden. Itunya apa di sini? Pahlawan perempuan pemberani dari Aceh, betul. Tuku Imam Bonjol, pemimpin Perang Padri. Itu. Selanjutnya ada Sising Mangaraja dari Raja Pejuang dari Trapanuli, Sumatera Utara. Lanjut, kita ke level, ini kita kasus ke level 2, yaitu wilayah Jawa. Sultan Ageng Triaca dari mana? Memimpin pertempuran besar di Maluku. Ini kalau salah, jawabannya salah, poinnya kita dikurangin. Jadi kita pilih lagi jawaban yang benar yang mana. Banten. Salah juga. Pangeran Diponegoro. Ponorogo. Nah, benar. Timura. Salah. Benar ya. Selanjutnya. Seperti ini. Nah, kita lanjut ke kasus level 3 nih. Wilayah Timur dan Nusantara. Sultan Hasanuddin. Pejuang putri remaja. Rusia. Mana ya? Salah. Nah, selesai. Seperti ini nih, karena tadi kan banyak yang salah. Seperti itu, skornya nanti berkurang seperti ini. Ini aplikasi ini saya buat di AI, yaitu Gemini. Harus berlangganan dulu baru bisa membuat game ini. Kita bisa membuat game juga di Gemini, nggak bisa juga buat di Canva, tapi lebih efektif saya gunakan di Gemini seperti itu. Selanjutnya, nah, alur dan sintak pelaksana game yang pertama ada briefing misi, yaitu guru memaparkan dasar kasus, siswa dibagi peran kelompok menerima lencana dan kartu secara acak. Yang kedua ada olah TKP, sidang uji alibi. Yang keempat ada case closure.
Selanjutnya ada indikator kinerja keberhasilan. Yang pertama, ketuntasan kognitif, yaitu hasil belajar. Tindakan dianggap berhasil jika presentasi ketuntasan belajar klasikal siswa mencapai minimal 85%, melampaui nilai KKM SDN penjaringan 06. Selanjutnya ada peningkatan daya ingat. Siswa mampu merangkai urutan kronologis kejadian sejarah secara tepat dan permanen, dibuktikan dengan hasil post-test akhir siklus. Yang selanjutnya ada keaktifan dan motivasi belajar. Jadi hasil lembar observasi aktivitas guru dan siswa menunjukkan kategori minimal baik terlihat dari antusiasme siswa memecah kasus, seperti itu. Nah, selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, dari transformasi belajar, model permainan detektif sejarah sukses mentransformasi materi sejarah yang pasif dan membosankan menjadi petualangan berbasis pemecahan masalah. Selanjutnya ada optimalisasi gaya belajar, yaitu integrasi gamifikasi dalam sintak Mix and Match sukses mengakomodasi gabungan memori visual, auditori, dan kinestetik siswa secara utuh. Harapan peneliti, penerapan media PTK ini diharapkan signifikan, memulihkan konsentrasi baca, mendongkrak daya ingat, dan memastikan pencapaian KKM kelas 6 berada di atas 85%. Mungkin cukup sekian presentasi hasil observasi penelitian tindak kelas saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.